berterima kasih kepadamu karena atas berkat rahmat dan cinta kasih-Mu pada kesempatan ini Engkau telah membolehkan kami untuk berkumpul bersama di dalam ruangan ini untuk mendengarkan firman-firman kasih-Mu yang akan disampaikan oleh pengajar dalam kursus evangelisasi pribadi kepada kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dan meresapinya dengan sebaik-baiknya. Dengan moralitas yang baik, manusia berupaya untuk mencari Allah, tetapi manusia tetap jatuh. Karena manusia ini punya kodrat dosa asal. Ya, oleh sebab itu dikatakan bahwa pertobatan itu adalah karya rahmat Allah. Allah yang memberikan rahmatnya kepada kita semua untuk bertobat. Dan ada pertobatan setiap hari. Maka pertobatan itu saya katakan bukan sebuah paksaan. Yesus yang menawarkan persahabatan dengannya. Lilin ini adalah tanda bahwa Yesus berada di antara kita, dan Yesus berkata kepada kita sekarang, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar, berada di sini bersama kita. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang ditanyakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Terima kasih.
tahu ini gambar tentang anak yang hilang. Dikatakan di dalam kisah anak yang hilang, ketika si bapak itu melihat anaknya datang dari kejauhan, apa yang dia lakukan? Dia lari mendapati anaknya. Bukan anaknya yang datang loh Bapak Ibu, dia yang lari mendapati anaknya. Kenapa? Berarti dia menunggu anaknya setiap hari. Benar? Dia kan tidak tahu anaknya pulang kapan. Tapi ketika dia melihat anaknya dari kejauhan, yang dia lakukan adalah dia lari. Itulah Bapa kita, itulah Tuhan. Setiap hari, setiap saat dia menunggu kita kembali. Dia menunggu anak-anaknya untuk kembali kepada dia. Mengaruhi pertobatan, kadang-kala ada yang keras hati gitu ya. Kok saya mau bertobat tapi sulit? Nah ini ada perkembangan psikologis, ada pengaruh lingkungan, ada pengalaman masa kecil, ada budaya. Katolik nomor 1432 berkata bahwa hati manusia itu lamban dan keras. Allah harus memberi kepada manusia hati yang baru. Pertobatan itu pertama-tama adalah karya dan rahmat Allah yang membalikkan hati kita kembali kepadanya. Itu adalah rahmat Allah, bukan karena upaya kita, tapi karena rahmat Allah. Oleh sebab itu manusia butuh bimbingan Roh Kudus. Kita nggak bisa kalau kita sendiri, kita butuh Roh Kudus. Ya. Pertobatan itu proses sepanjang hidup kita, yang tadi sempat kita bahas ya. Itu proses sepanjang hidup kita. Kapan selesai? Kalau Tuhan bilang hidup kita sudah selesai, maka selesai. Pertobatan itu unik dan khas bagi tiap orang, namun proses yang berlangsung seumur hidupnya. Ini siapa? Amin. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selagi kami berusaha mengerti lebih banyak tentang Engkau, diri, dan hidup kami sendiri. Sekarang kami tunjukkan kepadamu perhatian-perhatian pewartaan Injil kami. Semoga hati semua orang terbuka untuk bertobat kepada Tuhan. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga kami mau mengakui secara rendah hati bahwa sebenarnya kami semua bersalah. Kami adalah pendosa. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga kami tidak takut akan usaha keras yang diperlukan untuk menjalani pertobatan setiap hari. Roh Yesus, utuslah kami.